sebelum kita mulai mendidik hari ini, sebaiknya Bapak absen dulu ya. Ini nampaknya Dodo nggak masuk kan? Ya Pak, nggak masuk Pak. Bolos Pak. Ya Bapak dulu ya. Andri, Hadir Pak. Aulia, Hadir Pak. Dewi, Hadir Pak. Intan, Ezra, Hadir Pak. Iit, Hadir Pak. tahu ada. Hadir Pak. Siti Rema, Hasan, Anasa, Nanti, Hadir Pak. siapa? Yensi, Julia. Hadir Pak. Oke, hari ini kita melanjutkan materi kita pada minggu lalu untuk ilmu pengetahuan sosial ya. Jadi untuk hari ini kita membahas tentang ilmu pengetahuan sosial, materinya itu tentang kebudayaan. Paham ya? Oke, sebelum kita mulai kita pada hari ini apa namanya? Dari Ya. Jadi ini dari tangan ya. Ya, dari tangan. Ini apa namanya? jempol. Bapaknya ibu jari ya. Jari. Ini Jempol dari dulu. Dari manis. Dari bikin. Udah apa ya? Itu. Belum. Jadi kalau belajar harus semangat ya. Nah, coba kita kasih itu di jari itu tempat nyanyi ya. Ya Pak. Ini Namanya dari jempol. kita belajar pun harus harus serius ya. Baik, adapun pertemuan kita kali ini itu ada tentangnya. Yang pertama mengenai sikap ya. Yang kedua mengenai apa namanya? Pengetahuan itu masuk pada apa? Kognitif kita ya. Nah, kita lalu yang ketiga ada namanya kita pada hari ini. Nah lalu untuk sub CPK-nya pada mata kuliah ini anak bapak, yang pertama apa namanya? Baik ya. Yang kedua? Nah coba bilang tuh susah ya, susah. Apa yang kita apa? Mahasiswa untuk menjelaskan sumber perubahan sosial ya. Budaya. Nah itu capaian kepada pembangunan kita hari ini ya. Yang kemudian kita masuk kepada materinya. Itu tentang apa namanya? Kebudayaan itu apa? Berarti budi atau akal ya. Budaya diartikan sebagai hal yang berkait dengan budi dan akal. Nah itu dengan budayaan. Nah di dalam budayaan itu ada namanya hasil kita ya. Hasil kita, rasa, ada kata itu di dalam kebudayaan. Nah mereka budaya ya? Budaya ini mungkin ada budaya orang Jawa, budaya orang Sumatera, misalnya Melayu ya. Itu kita budayaan ya. Nah kemudian ini ada definisi budaya menurut para ahli. Nah ini ada namanya apa namanya? Menurut para ahli yaitu Taylor ya. Nah Taylor namanya kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, saya ulang ya, ini kebudayaan itu mencakupi pengetahuan ya. Lalu mencakupi kepercayaan kita, lalu ada keseniannya, ada moral, ada hukum tatanan hidup kita, itu termasuk kepada kebudayaan menurut Taylor. Ada hukum adatnya gitu ya, ada hukum istiadat juga.
Nah, itu menurut Taylor. Kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai masyarakat, ya. Nah, kemudian menurut Selos Marjan, ya, nah Selos Marjan mengatakan kebudayaan itu adalah sebuah hasil karya, rasa dan cipta manusia, ya. Nah, baik dalam realita, dalam rasa dan cipta masyarakat itu menurut Selos Marjan, ya. Ya? Ya, Pak. Enggak kan? Insyaallah ya. Nah, kemudian ada dari Margaret Anderson dan Taylor, ya. Nah, ini. Nah, kebudayaan kata Margaret ini, ya, dari objek apa ya? Nah, dari coba Pak, apanya? Apa saja materi terdiri dari objek yang dibuat dalam suatu masyarakat. Nah, di situ ada membangun, lalu ada kesenian, ada perawatan, ada bermain, ada media cetak dan media penyiaran. Kemudian terakhir kan ada dengan itu termasuk kepada kebudayaan Milton. Nah, kemudian tadi dari materi itu yang kedua ada kebudayaan non material, ya. Nah, coba jangan bisa. Apa itu kebudayaan non material? Nampak tak? Nampak. Coba kita. Coba aja. Apa itu? Di sini apa? Nah, coba apa itu? Non material adalah berisi tentang norma, hukum, adat, nilai, ide-ide dan kepercayaan dari setiap kelompok dalam masyarakat. Baik, ya. Jadi non materi ini bersifat tentang norma, ya. Tentang norma, tentang hukum adat, ya, tentang nilai, tentang ide, tentang kepercayaan dari setiap kelompok dalam masyarakat. Itu menurut Margaret, ya, tentang kebudayaan, ya. Nah, kalau kita lihat dari itu adalah sistem yang kompleks, makna dan perilaku yang menunjukkan cara hidup bagi kelompok tertentu. Nah, masuk di dalamnya ada masyarakat, ada dari Margaret tentang kebudayaan material dan kebudayaan non material, ya. Nah, kalau yang atas ini apa namanya? Jadi apa bedanya Taylor dengan Taylor ini? Kalau Taylor kemudian mencakup pengetahuan dan kepercayaan, kesenian, moral dan hukum adat, istiadat dan lainnya, ya. Nah, kalau Taylor ini dia lihat kebudayaan itu merupakan hasil dari karya, rasa dan cipta manusia, ya. Nah, itu dari Taylor. Nah, kemudian ada unsur-unsur kebudayaan, ya. Nah, kita bisa yang pertama unsur-unsur itu apa? Yang pertama Bahasa. Ada bahasa, yang pertama ada nah, bahasa ini merupakan misalnya simbol dan aturan yang disatukan, ya. Lalu rangkaian dari bahasa dan akhirnya menjadi arti dari makna, itu dari segi bahasanya, ya. Yang kedua apa? Norma itu apa? Siapa bisa? Aturan tindakan, siapa bisa? Coba tindakan. Coba. Norma apa? Norma adalah serangkaian peraturan budaya tentang berperilaku dalam situasi tertentu. Nah, baik, ya. Jadi norma sebagai perangkat aturan, ya, atau budaya tentang perilaku dalam situasi tertentu. Jadi ada aturan di masyarakatnya yang dijadikan sebagai budaya, ya. Nah, kemudian ada tipe norma, ya. Norma ada bentuk perbuatan tertentu dalam individu dalam masyarakat, namun tidak secara menyeluruh. Itu dari bentuk 4 tipe norma, ya. Nah, ada namanya, ada cara, ada kebiasaan, ya. Ada baik, ya. Yang pertama apa? Di norma yang pertama cara. Kita semua ini. Yang ketiga unsur ini merupakan semacam ide-ide tentang keyakinan, ya. Jadi kita tentang keyakinan kolektif, ya, yang dalam suatu budaya tertentu, ya. Nah, misalnya dari ide tentang dari ini, misalnya ide dalam agama, misalnya itu kan itu tentang kekayaan, ya kan, dan ketuhanan, ya. Nilai apa? Nilai merupakan tanda terang dalam suatu masyarakat atau kelompok yang definisinya merupakan prinsip ideal, ya. Nah, itu tentang nilai, ya.
Nah, baik, untuk pembukaan ini tadi tentang kejayaan ya. Nah, ini merupakan nilai kita, penilaian dalam pelajaran kita untuk nilai yang pertama itu kehadiran 20% ya, tugas mandiri 20%, UTS 20% dan UAS 30% ya. Nah, untuk evaluasi ya, tolong ambil kertas lembar. Yang pertama soalnya buat definisi kejayaan yang dipahami. Yang kedua jelaskan bentuk kejayaan. Yang buat di buku lembar ya. 5 menit bukan ya. Buat. Nah, yang pertama definisi kejayaan yang dipahami ya. Nah, itu juga. Nah, kalau sudah siap, kumpulkan satu yang belum siap, silakan diikut dulu ya. Yang sudah siap, berpulang. Tapi pulang lagi, Pak. Nah, yang siap, mereka pulang ya. Makasih, Pak. Tapi, cukup tarik. Tarik dulu. Pada hari ini ya, semoga untuk kita ada manfaatnya. Kalian selalu dengan sehat. Kita ketemu lagi di depan ya. Dari yang berbeda ya. Oke, sampaikan sedikit kurang maaf dan akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.